Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, masih bersama saya Cak Qorib dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Sahabat Bawaslu, pada hari ini Rabu 12 April 2023 berbeda. Kalau biasanya kita kan publish lalu hari Selasa ya, tetapi kali ini hari Rabu. Kenapa? Karena kita perlu menyampaikan sesuatu yang update, yang pengawasan yang kami lakukan pada saat ini, terhitung pada tanggal 12 ini, apa yang dilakukan oleh kita. Sebelum berbicara apa yang dilakukan oleh kita, maka saya ingin menyampaikan bahwa pada tanggal ini, yaitu pada tanggal 12, adalah merupakan tahapan di mana pertama KPU melakukan penyampaian salinan daftar pemilih sementara kepada stakeholder yang pada saat rapat pleno terbuka kemarin diundang, diantaranya kepada Bawaslu Kabupaten, kalau di Probolinggo ini ya khusus Kabupaten Probolinggo, kemudian kepada perwakilan partai politik yang hadir pada saat rapat pleno terbuka pada saat itu, kemudian juga dari pemerintahan waktu itu. Anggaplah stakeholder yang hadir pada saat itu harus diberikan salinan daftar pemilih sementara oleh KPU. Nah, itu hari terakhir sekarang. Jadi KPU punya waktu sekarang ini paling akhir dimulai tanggal 6 kemarin, April, sampai dengan tanggal 12 hari ini. Kemudian berikutnya adalah yang kedua, hari ini tanggal 12 ini adalah merupakan hari pertama pengumuman daftar pemilih sementara, ya, pengumuman daftar pemilih sementara yang dilakukan oleh PPS, di mana DPS itu kan sebelumnya diberikan oleh KPU kepada PPK, kemudian PPK diserahkan kepada PPS dan PPS mengumumkannya, sahabat Bawaslu. Nah, itu pengumumannya itu dimulai pada tanggal hari ini, yaitu Rabu tanggal 12 April sampai dengan tanggal 25 April 2023. Kemudian yang kedua, hari ini juga hari pertama, tanggal 12 sampai dengan tanggal 25 juga PPK memberikan salinan DPS tersebut, daftar pemilih sementara tersebut, kepada stakeholder yang diundang pada saat rapat pleno terbuka di tingkat PPK. Nah, ini harus diberikan kepada mereka-mereka yang hadir, diantaranya perwakilan partai politik yang hadir pada saat rekapitulasi DPHP di tingkat kecamatan dulu. Jadi itu disampaikan termasuk kepada Panwascam. Kemudian yang ketiga adalah dimulai hari ini juga tanggal 12 sampai tanggal 2 Mei, tanggal 12 April sampai dengan tanggal 2 Mei 2023, tanggapan masyarakat terhadap daftar pemilih sementara yang diumumkan oleh PPS maksud saya. Jadi masyarakat punya ruang untuk bisa menanggapi daftar pemilih sementara yang ditempel, yang diumumkan oleh PPS, bisa di desa-desa. Sahabat Bawaslu bisa cek bisa di kantor desa, nanti kalau tidak diumumkan nanti bisa laporkan kepada Panwascam ya, atau PKD. Nah, itu akan diumumkan dan sahabat Bawaslu termasuk masyarakat bisa mengecek apakah di dalam DPS itu nama hak pilih atau bahkan nama sahabat Bawaslu tidak masuk di situ. Maka perlu dilaporkan atau disampaikan, diadukan kepada bisa kepada Panwascam, PKD, bahkan kepada Bawaslu Kabupaten Probolinggo, sahabat Bawaslu. Nah, ruang daripada Bawaslu dalam hal ini adalah melakukan pengawasan terhadap beberapa aspek tersebut. Yang pertama tadi memastikan KPU memberikan salinan DPS-nya
kepada stakeholder yang hadir pada saat rapat pleno terbuka penetapan DPS di KPU kemarin, yaitu kepada partai politik, kepada kami Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Dan alhamdulillah tadi malam ya sudah diberikan kepada kami oleh KPU Kabupaten Probolinggo. Nah, selanjutnya adalah melakukan pengawasan terhadap proses pendistribusian atau penyampaian kepada dari KPU kepada PPK kepada PPS. Kemudian dari PPK disampaikan kepada perwakilan partai politik yang hadir pada saat rapat pleno rekapitulasi penetapan DPS pada saat di kecamatan beberapa waktu yang lalu. Ini kita harus pastikan tersampaikan. Kemudian berikutnya tersampaikan juga atau diumumkan oleh PPS daftar pemilih sementara tersebut di tempat-tempat yang umum, yang bisa dibaca, yang bisa dijangkau oleh masyarakat setempat. Karena ini kan berbasis TPS, mungkin penempelannya ada di desa ya, di pendopo desa mungkin, atau di tempat-tempat yang bisa dijangkau. Nah, ini akan diawasi oleh teman-teman Panwascam dan PKD, pengawas kelurahan desa. Dan yang terakhir adalah pengawasan terhadap tanggapan masyarakat ini. Bawaslu dan jajaran baik Panwascam maupun BKD membuka posko kawal hak pilih. Nah, di mana ruangnya adalah apabila ada masyarakat yang mengadu kepada Bawaslu Kabupaten Probolinggo, kepada Panwascam, kepada PKD, maka kita siap untuk menerima aduan tersebut apabila ada yang mengadu bahwa namanya tidak tercantum di dalam daftar pemilih sementara tersebut, atau mungkin mengetahui nama-nama orang lain yang ternyata tidak berhak atau sudah tidak seharusnya masuk di DPS itu, lalu dimasukkan. Nah, itu juga perlu dilaporkan kepada kami. Mungkin salah satu contohnya adalah umpama ada yang tidak berhak masuk di dalam DPS, contoh orang yang sudah meninggal dunia ternyata masih ada di DPS itu. Nah, nanti itu bisa diadukan. Kemudian orang yang pindah domisili, kemudian ternyata ada juga TNI aktif atau Polri aktif di situ, kemudian ada umpamanya mungkin juga sih, tapi ini kecil kemungkinan, ada WNA warga negara asing. Nah, itu silahkan diadukan kepada kami. Dan atau juga yang ternyata di desa tersebut ada orang yang berhak ya masuk di DPS tetapi tidak ada, maka juga dilaporkan. Seperti contoh ya, yang berhak yang berumur 17 atau sudah pernah menikah tapi tidak masuk di DPS-nya. Kemudian juga ada teman-teman disabilitas juga terutama tidak ada di situ karena sudah cukup umur dan berhak memilih, tidak dimasukkan, segera adukan kepada kami. Kemudian juga yang pindah domisili masuk, artinya masuk ke daerah itu, maka juga perlu disampaikan. Atau purnawirawan, pensiunan, baik pensiunan TNI maupun pensiunan Polri, kan beliau-beliau kan sudah berhak masuk ya menjadi pemilih, maka itu juga disampaikan untuk bisa kita terima aduannya, sehingga nanti pada saat DPS perbaikan nanti kita bisa ajukan untuk bisa dimasukkan, tentu dengan persyaratan-persyaratan yang berdasarkan pada regulasi yang ada. Itu sahabat Bawaslu, giat yang kita lakukan dan akan kita lakukan pada beberapa hari ke depan, tentu sesuai dengan tanggal berdasarkan PKPU nomor 7 2023 atas perubahan peraturan PKPU nomor 7 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum, dan juga berdasarkan KPT atau keputusan KPU nomor 27 tahun 2023 tentang pedoman teknis penyusunan daftar pemilih dalam negeri pada penyelenggaraan pemilihan umum. Bawaslu melakukan pengawasan dengan memastikan PKPU ini dilakukan sesuai dengan koridornya. Sahabat Bawaslu, itu yang bisa saya sampaikan.
terus bersama dengan kami untuk melakukan pengawasan pemilu partisipatif, karena tanpa bantuan sahabat Bawaslu, bantuan masyarakat untuk mengawal tahapan pemilu ini, maka pengawasan kita tidak akan maksimal. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.